Halo Kak Nanda, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, baik Alhamdulillah. Kabarnya gimana juga, Kak? Baik. Kak, ini kita kan sebentar lagi kan akan ada dilaksanakan KSN 2020. Bisa saya minta waktunya sebentar dari Kak Nanda untuk sharing-sharing sedikit? Boleh, Kak? Oke, Kak Nanda ini kan 2 kali menjadi medalis OSN Ekonomi ya, di mana salah satunya emas. Bisa diceritakan nggak Kak, kenapa kok dulu Kakak tertarik ingin ikut OSN? Awal tertarik ikut OSN itu sebenarnya itu karena teman. Mm-mm. Jadi tuh pertamanya itu kan waktu aku SMP, aku itu nggak pernah lomba yang temanya itu akademis. Jadi kayak waktu SMP tuh eh, selalu ikut acara-acaranya itu yang non akademis kayak misalnya kayak kesenian atau olahraga gitu kan. Mm-mm. Terus pas SMA tuh tiba-tiba jadi tertarik aja gitu mencoba hal yang sebelumnya belum pernah dicoba gitu. Terus tiba-tiba teman aku kayak ngajakin gitu. Nah, jadi di SMA aku itu ada suatu kayak study club gitu. Terus habis itu temen aku itu kayak ngajak study club ini kayak gitu. Nanti tiap minggu itu kita bakal kayak dilatih lah materi-materi kayak gitu. Terus nanti study club ini itu fungsinya mempersiapkan anggotanya itu untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional gitu. Terus ya udah akhirnya aku terima aja ajakan teman aku gitu. Jadi awal mulanya aku tertarik ikut OSN itu sih karena ajakan dari teman dan mencoba sesuatu yang belum dicoba pas SMP. Oke, baik. Terus kenapa Kak Nanda milih ekonomi? Kenapa bukan bidang yang lain? Karena kan ada 9 bidang ya, tapi kenapa kok milih yang ekonomi? Kenapa milih ekonomi? Karena hmm, jadi waktu SMA itu kan aku emang kebetulan jurusannya IPA gitu kan, Kak. Mm-mm. Nah, cuma tuh kayak mikir, kayaknya kalau misalnya yang susah-susah lagi pusing ya. Kayak matematika, fisika, kimia tuh kayak, kayaknya coba yang lain deh gitu. Akhirnya waktu itu aku tuh kepikiran untuk nyoba dua mata pelajaran. Salah satunya tuh ekonomi, kalau nggak ekonomi, geografi gitu. Tapi waktu itu aku mikir, kalau geografi um, gimana ya? Kayaknya asing banget nih di aku. Kayaknya takut nih kalau misalnya masuk geografi nggak bisa ngikutin. Terus pas kayak coba-coba ekonomi, kok kayaknya seru ya. Soalnya aku ngerasa kayaknya tuh ekonomi itu sebenarnya adalah aplikasi yang apa ya, yang paling implementatif di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak ketika ternyata tuh kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya gimana cara kita memanage uang jajan, kayak kita dikasih misalnya uang jajan sama orang tua kita selama 1 bulan, terus gimana caranya kita memaksimumkan kepuasan kita dengan menggunakan uang jajan tersebut, ternyata itu sejalan sama prinsip-prinsip yang ada di ekonomi kayak gitu. Jadi kayak maximizing utility. Ternyata hal-hal simple yang dipelajarin di ekonomi itu relate loh sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari situ aku kayak, oh ternyata ekonomi ini jalan dan konseptual cara berpikirnya itu bisa aku mengerti gitu. Jadi aku kayak tertarik, ya udah akhirnya ikut seterusnya deh di pelatihan itu. Oke, baik. Ini kita kan barusan tahun ajaran baru ya. Artinya sekarang Mm-mm. ada siswa-siswa baru yang lagi mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kompetisi di tahun depan. Nah, mungkin kakak bisa nggak ceritakan sedikit gitu terkait ekonomi supaya orang-orang yang lagi galau sekarang milih bidang mau apa lagi galau milih bidang apa itu bisa tertarik gitu dengan ekonomi. Mungkin kakak bisa ceritakan sedikit. Hmm, yang lagi galau milih bidang, lalu apa yang menarik dari ekonomi ya? Iya.
Apa ya? Kalau sebenarnya kalau misalnya menurut aku sih itu sih yang tadi aku ceritain ya. Kayak menurutku ekonomi itu kalau buat aku adalah yang paling relate dengan perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Lalu em, selain itu menurut aku dengan belajar ekonomi, kita tuh jadi bisa memahami alasan dibalik fenomena-fenomena yang kita temukan juga di kehidupan sehari-hari. Kayak gitu sih, Kak. Kayak misalnya, ya sesimpel kayak kita ngeliat di kantin ada orang jualan, uh, sebenarnya ketika kita telaah, itu banyak prinsip-prinsip ekonomi yang kayak ternyata kita juga pelajari di mata pelajaran tersebut kayak gitu. Itu Oke, menariknya sih menurut oke. aku. Baik, Kak. Pada masa pandemi saat sekarang ini, kita tidak bisa memprediksi ya, apakah kompetisi di tahun depan akan diadakan normal seperti tahun sebelumnya, yaitu offline, atau akan tetap diadakan secara online seperti tahun ini. Nah, ada nggak Hmm. saran dari Kakak untuk siswa-siswi yang ingin mempersiapkan dirinya untuk KSN tahun 2021, terutama bidang ekonomi, di tengah ketidakpastian ini? Di tengah ketidakpastian. Menurut aku, hmm, menurut aku sebagai orang yang suka banget sama mata pelajaran ekonomi, menurut aku oke, kita berfokus sama benar-benar pengen berusaha sebaik mungkin supaya dapat hasil yang terbaik dari kompetisi ini. Tapi sebenarnya kita juga bisa ngelihat lebih luas dari itu. Kayak ilmu ekonomi itu adalah sesuatu yang menarik banget untuk dipelajari. Jadi menurutku yang harus dipersiapkan tuh nggak cuma mungkin nggak cuma dengan kita kayak belajar materinya aja, tapi juga misalnya aktif untuk misalnya mengobservasi atau kayak baca-baca berita ekonomi yang sedang terjadi belakangan ini. Karena menurutku itu menarik banget dan pasti akan berguna buat pendidikan yang lebih lanjut kayak gitu sih. Jadi menurut aku jangan, ya kalau misalnya memang suka ekonomi, jangan fokus ke kompetisinya aja, tapi juga apa sih insight yang bisa kita dapat ketika prosesnya kita mempelajari pelajaran tersebut gitu. Kayak gitu, Oke, jadi lebih insight-nya. oke, baik Kak Nanda. Mungkin pertanyaan terakhir. Sebentar lagi kita akan menyongsong pelaksanaan KSN tahun 2020. Mungkin ada saran atau pesan atau tips dan trik dari Kakak kepada peserta-peserta yang akan menghadapi KSN Ekonomi 2020? Tips and trick ya. Hmm, kalau menurutku, kalau untuk tips belajar, mungkin bagi kalian yang mau mempersiapkan KSN, mungkin menghadapi permasalahan yang sama misalnya kayak aku. Kayak pas mau OSN tuh harus membagi waktu nih antara pelajaran di kelas sama belajar OSN juga. Nah, mungkin tipsnya adalah mungkin ambil sekitar 1 sampai 2 hari dalam 1 minggu di mana memang hari tersebut itu benar-benar dicurahkan energi buat belajar ekonomi. Kayak gitu. Jadi belajarnya tuh jadi bisa lebih terfokus. Terus saran aku juga mulai apa ya, nggak hanya kayak yang tadi aku bilang, nggak hanya kalian belajar tentang materinya aja, tapi coba juga untuk mengobservasi berita-berita ekonomi terkini kayak gitu. Dapat gambaran di lapangannya tuh seperti apa sih gitu. Dan kalian kalau misalnya udah dapat gambaran di lapangan seperti apa, kalian tuh bisa menyatukan apa yang sudah kalian pelajari. Oh, ternyata implementasinya seperti ini ya di lapangan kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Nanda atas waktunya. Semoga dari wawancara ini
banyak sekali siswa-siswa yang tercerahkan dari wawancara kita ini di bidang ekonomi. Oke, baik, terima kasih Kak Nanda atas waktunya. Selamat malam. Malam.